Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Bapak Buhori. Teman-teman pasti tahulah siapa beliau, mengingat banyak apa yang dikerjakan oleh beliau ketika waktu itu 2 periode menjadi wali kota Probolinggo. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mengulas kembali siapa Pak Buhori sebenarnya. Monggo Pak Buhori dimulai, dosa diperkenalkan lah karena orang itu sudah tahu semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar, pemirsa TV yang berbahagia dan Mas Agus dan kru, ya. 2 orang hadir hari ini. Puji syukur alhamdulillah. Saya siang ini izin Allah bertemu dengan Mas Agus dan rombongan silaturahim. Tujuan pertama ke sini dan yang kedua kilas balik tanya tentang sejarah saya. Sejarah Pak Buhori. Mulai saya lulus sekolah sampai detik ini, perlu diketahui, dan ini sebetulnya sudah saya bukukan dulu. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Betul. Tapi lebih jelasnya ini insya Allah saya sampaikan apa adanya, tidak ada yang dikurangi ditambah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saya dibesarkan kalau bicara basic ilmu sekolah teknik STM Pak ya? STM Negeri Kota Probolinggo. Dulu STM Negeri cuma ada 1, yaitu yang tempatnya di Gedung Ahmad Yani Sutomo Pak? Sutomo. Ya, di sana gabungan sekolah-sekolah STT, ada SPMA, ada SEMEA, ada semua, ada STM Negeri. Saya lulus tahun 74. Ya, 74. Dan tidak lama saya menganggur, saya melamar kemana-mana, akhirnya saya diterima di perusahaan PT Kutai Timber Indonesia. KTI. Saya masuk tahun 11 Februari, masih ingat, tahun 75. Saya lulus tahun 74, 75 masuk. Saya baru lahir tuh Pak. Baru lahir. Saya terus terang masuk itu masih menjadi karyawan. Tenaga percobaan saya itu. Oh, dulu ada itu Pak? Iya, ada 3 bulan. Setelah itu selesai percobaan saya lulus, saya diterima menjadi pegawai tetap. Perjalanan waktu saya tahun 77 bulan 4 saya diangkat menjadi kasubsi. Jabatan pertama 2 tahun sudah itu. Oh, cepat Pak. Cepat saya alhamdulillah itu. Doa istri, anak, doa ibu, bapak, mertua itu. Perjalanan waktu seingat saya tahun 79 jadi naik ya. Jadi 2 tahun naik jadi askasi. Ya, tahun 81 saya naik menjadi kepala seksi. Setelah itu saya buat tugas dari perusahaan untuk menambah ilmu tentang kemampuan di Jepang saya. Ya, di sana setelah pulang dari sana saya tahun 81 tuh November. Setelah pulang dari sana terus tidak lama ya 85 saya menjabat asisten kepala bagian. Tahun 91 saya naik menjadi kepala bagian. Iya. Saya jujur tahun 96 saya naik menjadi asisten manajer. Ya. Mungkin hanya 1-2 orang asli Probolinggo yang di asisten manajer. Kebanyakan yang menjadi pimpinan banyak orang rekrutan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja. Setelah itu saya tahun 2000 berhenti saya karena berpolitik. Nah, sekarang kembali pada politik Pak. Ya, ini tadi kan saya bekerja 25 tahun di KTI seperti itu. Saya sebetulnya politik itu diajak Pak D dulu tahun
71 Mas Agus. Oh. Belum lahir ya? Belum, Pak. Belum lahir. Masih Mas Agus ini umur 45, ini belum lahir itu malah. Saya 71 ikut Partai Nahdlatul Ulama. NU. Waktu itu pemilu 71 ada 10 partai setahu saya. Pertama sekretaris pertama Golkar. Setelah itu PNI, Partai NU, Partai Katolik, Partai Kristen, Ikatan Pendukung Kemerdekaan IPGI, Murba, PSI, Partai Serikat Islam, dan Masumi kalau nggak salah itu. Nah, saya waktu itu hasilnya kalau nggak salah nasional itu Sekber Golkar nomor 1, nomor 2 PNI, nomor 3 NU. Nasional. Probolinggo NU nomor 2 untuk kota Probolinggo. Nah, sehingga pada waktu pemilu 21 selesai, Pak Harto waktu itu sudah dilantik menjadi presiden. Resmi, definitif ya presiden merubah. Itu mungkin sudah pertemuan dengan DPR gotong royong nggak salah itu. Dirubah fusi 10 menjadi 3 partai. 3 partai. Ya, ini biar tahu ini sejarahnya. Ya. Itu yaitu Sekber Golkar menjadi Golkar. Namanya Sekber, sekretaris bersama Golkar dulu ya, gitu, menjadi Golkar, setahu saya. Seingat saya loh ya. Kalau salah Bapak Ibu sekalian pendengar pemirsa mohon maaf ya. Tolong diluruskan kalau salah. Ingatan saya mudah-mudahan masih kuat. Nah, terus P3 itu gabungan dari PSI, Partai Serikat Islam, Masumi. Terus NU dan Partai Islam, Perti. 4 partai menjadi satu yaitu P3. Terus PDI segitiga itu dulu 5 partai. Katolik, Partai Kristen, Partai Murba, IPGI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai PNI. Jadi PDI. Jadilah waktu itu 3 partai. Saya masuk P3. Ya karena di sana ada NU. Saya masuk P3, saya Bapak-bapak Ibu sekalian. Gitu. Perjalanan waktu pemilu tahun 77 saya berjuang dengan P3. Sampai jujur saya ini gegeran dengan mertua saya itu. Karena saya kebetulan 77 masih ngampung di mertua. Kebetulan mertua saya itu adalah polisi. Dan kebetulan dia sebagai ketua KPPS. Ya bagaimana waktu itu harus memperjuangkan Golkar kan. Oh iya, geger. Untungnya alhamdulillah istri saya mendukung saya. Mas, Bapak geger untuk direkan wes gitu. Alhamdulillah saya gitu. Ya memang bagaimana perjuangan partai-partai waktu itu. Setelah itu perjalanan waktu sampai 81, dan setelah 81 saya tidak kerasan di P3. Karena orang-orang NU yang ada di P3 oleh Naro, ketua umum P3 baru itu dibuang semua orang NU. Naro kan Masumi kalau nggak salah itu. Termasuk saya keluar. Saya ini terus terang fanatik NU, saya keluar. Ditampanilah diterima oleh PDI saya itu. Itu pada waktu itu ketua rantingnya PDI Pak Syafi'i. Pak Syafi'i itu rumahnya di Mangunarjo, itu orang tuanya Pak Balok, mantan anggota DPR. Oh, tahu. Tahu ya? Gitu. Saya suruh menggantikan, akhirnya saya jadi ketua ranting. 81 jadi ketua ranting saya. Setelah itu perjalanan waktu saya 83 jadi ketua PAC Mayangan. Terus 85 saya waktu itu Kompercap saya menjadi wakil ketua PDI segitiga. Ya. Ketuanya masih Pak Anu dulu waktu pertama Pak Anu. Abu Yaman bukan yang ada di jalanan loh. Mana di jalan mana itu ya, di makam pahlawan ke utara ke timur itu loh. Juanda. Iya, Jalan Juanda di sana ketuanya. Setelah itu ganti Pak Abu Aman, saya wakil. Ada selisih waktu itu, perselisihan saya dan Abu Aman. Abu Aman tetap di PDI segitiga, saya itu di PDI Promek saya itu. Masih nama Promek itu. Ya ini kader saya ini. Ini masih muda ini. Ditahan ini. Iya, oleh aparat karena terlalu berani membela Promek ini. Bagus ini. Setelah itu perjalanan ini orangnya diam tok nang goyang-goyang seperti Mas Agus sampai ditahan ya? Iya, di penjara dulu. Di penjara ini ya karena partai. Setelah itu masa reformasi saya itu berjuang betul habis-habisan. Alhamdulillah diberi amanah PDI pemenang pemilu. Enggak salah mendapat 9 kursi. Pegang rekor itu ya. Betul, Pak. Sebelumnya dapat 1, dapat 9. Bayangkan pegang rekor itu. Dan saya sebetulnya tidak ada keinginan untuk di politik di dewan lah. Karena posisi saya di KTI sudah nyaman itu. Tapi istri saya minta
Wis Mas, sampai di KTI wis suwe selama tahun. Cek ono perubahan pikiran apa refreshing pikiran nih. Hasil perjuangan berpolitik akhirnya saya menerimalah karena permintaan dari Pak Cip waktu itu ketua DPD Jawa Timur. Saya suruh nyalonkan. Akhirnya saya nyalonkan DPR Jawa Timur. Terpilih jadi anggota DPR Jawa Timur saya. Dari 30 anggota tuh salah satunya saya, wakil dari Probolinggo. Perjalanan alhamdulillah saya tidak nyangka oleh partai saya diberi tugas sebagai penita anggaran di Jawa Timur. Itu bangga, pilihan itu, tidak tahu ya. Jadi ceritanya lucu Mas Agus. Saya tanya setelah 1 tahun, Pak Wit itu ketua DPD menggantikan Pak Cip itu dulu. Saya kok jadikan panggar? Gini loh Mas Bogori, masa-masa itu kan PDI cari SDM yang mumpuni kan sulit nyalonkan DPR. Terus saya lihat latar belakang pendidikan, pekerjaan sampai ini kan mantan manajer perusahaan asing besar. Jelas sampai ini tahu tentang manajemen keuangan loh. Sehingga diputuskan rapat partai sampai dipanggar. Aduh masalah gitu. Saya ini Pak Cip bukan manajer keuangan, saya manajer produksi, saya bilang gitu. Ya sudah, saya jalani. Alhamdulillah. Bapak sekalian, di DPR itu saya berjuang karena bagaimanapun DPR itu amanat dari rakyat. Apa yang dia amanatkan agar supaya berjuang bisa kelihatan apa hasilnya jadi wakil rakyat. Saya kalau nggak salah bisa berjuang memperjuangkan anggaran untuk jalan infrastruktur Sukapura Ngadisari. Itu saya yang dapat 20 menit ya nggak salah. Terus saya bisa memperjuangkan jalan setapak menuju air terjun Madakaripura. Terus waktu itu saya juga merintis karena pada waktu itu Dinas Kelautan Jawa Timur sudah memutuskan ingin bangun pelabuhan di perikanan Probolinggo. Saya berjuang itu agar saya goal taruh di Probolinggo. Akhirnya goal dan saya jabat 10 tahun. Saya bantu melalui kepala daerah, saya sebagai kepala daerah berjuang minta bantuan ke pusat, provinsi, akhirnya bisa bangun waktu wali kota pelabuhan PPI itu Pak ya? Itu anggarannya gak salah hampir 450 miliar gak salah. Besar itu, betul itu anggaran besar. Jadi zaman itu ratusan miliar itu besar Mas Agus itu. Besar. Jadi itulah perjalanan waktu saya. Setelah itu saya diminta oleh teman-teman untuk mimpin Probolinggo. Belum pernah ada kepala daerah yang asli Probolinggo, Mas Agus ya. Karena ada yang bilang ya sekali-kali seperti kabupaten dulu dipimpin Pak Iska, bupati yang lama itu maju katanya. Itu. Ya sudah saya maju, akhirnya pilihan dewan waktu itu akhirnya saya terpilih itu. Dan saya terus terang Bapak Ibu sekalian, amanah itu terus terang semua kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, presiden, amanah itu berat. Besok ditanya oleh Allah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 7 gak salah, walladina amanu ya amanatihim wa adihim ro'un ya. Hei orang-orang yang beriman, tunaikan amanah yang kamu buatkan ya sesuai dengan janjimu. Lah ini saya dari sana saya tahu Probolinggo tidak punya sumber daya alam. Memang. Apa yang bisa saya betul kelola Probolinggo agar menjadi kenangan untuk generasi berikutnya. Jujur itu Mas Agus seperti itu saya. Nah, akhirnya saya bangun Jalan Gustur, bangun Bonbin, bangun Gor Mastrip, saya bangun merekap Gor Ahmad Yani, terus apa lagi ya? Pelabuhan perikanan yang prestise itu. Ya prestise betul itu. Betul. Anggarannya ratusan miliar itu. Termasuk yang terakhir ide Glatser itu Pak ya? Itu saya ide dari saya, tapi pelaksanaan pembangunan Glatser itu Ibu yang bangun sampai selesai. Iya. Terus bangun Taman 1000 Taman. Ya betul. Itu saya Mas Agus ya semua saya bangga. Karena setiap hari raya kadang-kadang saya naik sepeda motor lewat itu. Orang-orang foto-fotoan di sana. Taman-taman masih bagus itu. Seneng di foto-foto. Masya Allah. Artinya saya ini sudah tidak kurang-kurang. Saya muji saya membahagiakan orang saya. Jadi dia dari luar kota mandek kok bagus taman foto-fotoan itu. Iya sampai latar belakangnya laut itu. Masya Allah. Saya itu kaget itu. Itulah yang saya punya kesan ya, tersendiri ya. Saya punya pikiran Probolinggo ini sumber daya alamnya tidak ada. Apa yang bisa garap yang ada? Nah, itu Pak. Itu kita harus selalu bertemu dengan
komunitas pemerhati lingkungan, pertanian, infrastruktur, harus kita sering ketemu, diajak ngobrol gitu ya. Ngobrol. Bagaimana ya, sampean kan seneng pemerhati lingkungan. Apa yang menurut sampean yang kurang dengan keadaan kondisi alam Probolinggo seperti ini? Saya itu. Sudah, pertemuan sudah. Ya, kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang harus saya tindak lanjuti gitu. Ya seperti itulah. Termasuk itu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang tahu lah, seumuran dengan saya tahu bahwa, tapi yang di bawah saya kemungkinan tidak tahu bahwa dulu TWSL itu atau Bonbin itu ngomong kasar ya, itu tempat pelacuran, ngomong kasar. Itu lucu itu Mas Agus. Monggo Pak, ceritakan. Itu lucu. Saya itu kalau salah ingat itu dan orang, saya mesti guyu saya itu. Saya pertama jabat Mas ya, pertama jabat saya itu Pak Budi Kris, kepala itu Kabid ya, urusan lingkungan. Saya ajak ke sana, Pak Budi, ayo ke tempat lokalisasi. Saya dengar, saya pernah lihat di sana itu tumbuh-tumbuhannya subur katanya, rindang. Ayo kita manfaatkan ke sana. Saya duduk lama di sana. Apa Pak Budi ya yang harus kita kelola ini supaya menjadi perhatian orang, rujukan orang untuk datang ke sini. Pak Budi, saya ini di rumah dinas punya ular besar. Ular piton 3. Piton, Pak. Ya. Jenis ayam, macam-macam ayam, saya burung. Ayo kita pindah ke sini buat kandang sementara. Akhirnya Pak Budi buat kandang dengan anggaran apa? Akhirnya saya anggaran berikutnya buat kandang. Akhirnya saya buat pengumuman ke masyarakat Probolinggo melalui suara kota dan sebagainya. Siapa yang punya binatang tolong ikut partisipasi, kirim ke sini, bisa dinikmati anak cucu maupun orang luar Probolinggo. Banyak Pak Akas, Pak Edi Akas nyumbang buaya. Terus ada lagi banyak sumbangan itu. Akhirnya pelan-pelan KTI yang banyak partisipasi itu. KTI itu kalau ngambil kayu kan ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Irian, mesti KTI 1 bulan sekali itu kapal datang itu bawa binatang, burung, binatang melata, dikirim ke. Itu banyak partisipasi dari KTI itu. Betul itu. TWSL itu, Pak ya. TWSL itu. Akhirnya jadilah taman, sebutan orang luar Taman Kebun Binatang Mini. Jadi di Jawa Timur cuma ada 2, Mas Agus, Surabaya dan Probolinggo. Itu betul. Dan itu Pak Bohri waktu itu, Pak. Iya, saya yang merintis tuh. Nah, karena emang ini kok subur ya, akhirnya kesan saya tuh jelek lah kesan, tapi mudah-mudahan ini dulu ya itulah tempat begitu jadi subur katanya saya. Tempat betul, lokalisasi dulu jadi subur. Namanya kata Coboan Kalibron gitu. Iya, Probolinggo dulu ya, maaf ya para pemirsa, di sana itu Kalibron pindahan kalau nggak salah tahun 71-72 dari Jati Tengah. Jadi Tengah itu dulu komplek lokalisasi. Yang mana? Di mana itu, Pak? Iya, Jadi Tengah itu Tetesan itu. Oh iya. Jadi Gang 8. Iya, betul. Tanjakan kereta api rel. Itu saya masih SMP kelas 1 ST, negeri kelas 1 itu di sana terakhir enggak salah itu. Saya pernah lewat sana tuh, naik sepeda engkol itu. Itu mulai jalan masuk Gang 8 sampai naik ke rel kereta api Tanjakan itu, kanan kiri rumah penduduk itu tempat lokalisasi. Setelah itu dipindah karena itu kampung, dipindah ke Kalibron sampai nggak salah tahun 85 ditutup terus itu. Ditutup karena memang zaman ya agama tidak mungkin kan, tidak boleh seperti itu. Iya, banyak yang tutup akhirnya, termasuk yang saya dengar Pasuruan, Karanganyar tutup, Kabupaten Embong Mereng tutup. Kalau nggak salah masing-masing daerah punya dulu. Iya. Pasir Panjang, Paiton itu. Pasir Panjang, Paiton, saya nggak tahu itu. Iya. Terus apa katanya saya dengar mana, Mas ya, Mas Agus ya. Nganjuk, Guyangan katanya. Ya, macam-macam itu. Banyak. Terus Malang punya Kalisari. Terus Lumajang punya Dolok ya. Ya, Dolok. itu. Masing-masing punya sebutan. Jadi, nama lah. TWSL dulu kan gini, Pak. Ini pengalaman saya ketika waktu itu di wartawan, Pak. Itu kan awalnya ditanami pohon, Pak, sama KPI, Pak. Betul, Pak ya? Ya, setelah ditutup ditanamin pohon. Pohon, Pak, betul. Iya, itu benar. Subur. Iya, subur. Terus ada kandang kecil, mungkin semeja ini mungkin. Ya. Kandangnya ada mungkin 6, tidak sampai 10 lah, Pak, waktu itu. Itu saya yang liputan. Jadi liputan Pak Wali ini saya yang meliput dulu, yang motor saya dulu. Jadi itu Bonbin itu Mas Agus,
itu isi binatang yang dalam itu partisipasi dari banyak masyarakat itu. Terutama saya terima kasih pada KTI itu. Iya, itu mungkin sudah perintah manajemen. Setiap kapal keluar kan, kalau bicara Kalimantan, Sulawesi, Papua kan banyak binatang-binatang itu bawa. Terutama burung-burung tuh Pak ya. Iya, terus bantuan singa. Kalau nggak salah singa itu dibantu oleh itu tempat rekreasi Sengkaling itu. Kan singa dulu ada di sana di Sengkaling, dikirim ke sini. Ya, karena di sana sendirian itu singanya. Terus ada itu banyak ular lah. Jadi banyak ular, ada cerita lucu dulu. Ini saksinya Pak Bori Pak. Jadi saya itu kan paling berani ke ular. Pak Bori wali kota dulu ya, pegang ular, teman-teman pegang ular. Terus mau dilempar ke saya. Nah, waktu itu saya pegang apa lupa saya. Saya lempar Pak Wali, ini ada orang. Saya lempar Pak, kan saya takut sama ular. sini Gus, ini ular Gus, takut aja. Kadang-kadang jadi tontonan ya. Itu pawang ular tuh bilang, Pak Wali. Pak Budi Pak namanya Pak. Iya. Ini rencana ular kobra tuh mau makan. Ayo kita saksikan. Iya, keluarkan ular kobra besar, ular kobra. Terus kita kasih ular sawah itu, yang seukuran di bawahnya ular kobra. Dimakan, jadi tahu saya prosesnya ular kobra makan ular itu. Iya, tahu prosesnya itu. Disaksikan banyak pengunjung yang melihat itu. Karena memang ular itu waktunya makan, dan memang kita mendatangkan ular untuk pakannya ular kobra itu. Ular sawah terutama yang banyak. Ular sawah itu. Ular pohon banyak. Ular pohon itu ular kobra itu. Besar ular kobranya itu. Ya perjalanan seperti itulah sampai saya pensiun 10 tahun. Jadi kalau bicara politik saya sudah lama saya ini. Iya. Jadi senior politik di sini setelah tidak ada Pak Kuncoro ya, baru saya ya. Baru Pak Bori. Iya, senior politik loh itu. Betul. Saya berpolitik nggak salah mulai 71 Mas Agus. Ya sampai sekarang kadang-kadang berpolitik. Sudah berapa tahun Mas Agus? 71. Hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun. 50 tahun saya tuh berpolitik. Berpolitik. Jadi tahu tan masa-masa lalu saya itu. Waktu itu saya masuk P3 itu 77 itu ketuanya masih Pak Hadar Nur itu. Setelah itu Pak Hadar Nur turun diganti Pak Thohir Holil itu. Iya, saya masih ingat itu saya. Dulu ada anggota DPR dari P3 yang memang orangnya karismatik, orang itu utaranya Masjid An-Nur itu, Jati itu. Siapa Uslunuddin siapa itu, kiai itu. Itu karismatik orangnya, orator betul itu DPR. DPR pada waktu tahun 80-an. Ingat masih saya. Saya orang-orang politik yang berhasil di Probolinggo saya masih ingat. Iya. Gini Pak Buri, terlepas dari setelah Pak Bori kembali lagi ke Probolinggo, itu kan sudah berubah Pak Bori, sedikit berubah. Itu kan gimana kenangannya Pak Bori itu? Saya keliling, saya terus nanti mari. Ya saya tidak bisa nyampaikan, saya batin aja saya. Saya keliling. Ya sudah, saya menikmati. Karena saya kalau sehari tidak keliling, saya tidak enak. Jadi saya tahu itu. Ya ketemu dengan masyarakat, rakyat yang spot simpul-simpul tertentu yang saya kenal baik dari masyarakat, tokohnya datang, kadang-kadang saya duduk, disiapkan kopi, makan ketan, dibuat ketan, iya dengan masyarakat itu. Saya tiap hari mesti setelah saya olahraga paling enggak plus minus setengah jam keluar keringat, berhenti dulu baru saya keliling. Sekarang ibu ikut-ikutan saya sekarang keliling dampingi saya tadi. Iya, saya lihat di medsos itu kan memang masih banyak pengagum Pak Bori ini. Jadi begitu melakukan kegiatan bersepeda bersama, maka yang ikut banyak. Itu memang terkoordinir atau gimana Pak Bori? Nggak, saya cuma ditanya oleh pengagum, yaitu kadang-kadang datang ke sini. Saya apa adanya, saya tidak akan bohong karena sudah umur saya. Karena orang itu insya Allah kalau sholatnya tekun, istiqomah dan pegang satu, Al-Quran itu ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bicaralah kamu yang jujur, yang baik, yang lurus. Jangan buat fitnah, jangan buat ghibah, jangan carpak, jangan bohong. Saya pegang itu aja. Akhirnya saya terus terang, katanya tadi bagaimana ya? Iya. Maksudnya bagaimana, Pak? Gini Pak Buri, ketika Pak Buri turun ke jalan naik sepeda, datang ke sini tanya, Pak, sudah 2 minggu
Iya, sudah minggu depan kita sepedaan gitu. Sudah itu aja. Udah mereka menjalar sudah. Di mana tempat? Di sini gitu. Saya enggak ada undangan saya. Enggak, saya datang sendiri, Dek. Barusan itu saya finish di Mayangan itu hampir 200 orang. Waktu sebetulnya protokol kesehatan enggak boleh itu saya itu. Makanya saya agak ngerem sekarang ini. Oh, gitu, Pak. Ada himbauan, Pak? Enggak ya, Pak? Enggak, tapi ada, saya diingatkan orang saya oleh Bapak polisi. Memang ada benernya Pak polisi. Ya, betul. Iya. Khawatir sekarang kan jumlahnya makin meningkat. Saya sekarang jadi perhatian saya ini. Iya. Besok saya terus terang Mas Agus, tapi saya tidak bisa ikut. Saya ngawal dari belakang. Naik sepeda motor, naik mobil. Ada 15 ya anak bersepeda, anak masih SMP itu ke Malang. Dari sini ke Malang, Pak? Yang nginep di rumah saya, pulangnya itu nanti dia pagi-pagi naik sepeda lagi. Umurnya 14, 15. SMP, Pak ya? Itu gabungan laki-laki perempuan. SMP masih. Saya latih itu. Iya. Dan itu terus terang banyak orang kabupatennya itu. Banyak orang kabupatennya itu. Saya latih. Saya tidak melihat wilayah sudah. Yang penting bagaimana saya perhatian pada mereka-mereka yang betul-betul komunitas sepeda itu. Itu saya pesan. Karena dulu saya terus terang Mas Agus, waktu saya jabat 10 tahun, ada 3 prestasi olahraga yang saya orbitkan membawa nama Indonesia dan membawa nama Probolinggo. Pertama, balap sepeda. Balap sepeda. Ada 2 medali emas SEA Games. Betul itu. Itu saya rintis mulai dari junior itu. Masih umur 18-17 saya latih itu. Saya sampai ikut bersepeda dulu masih kuat, tapi saya didorong itu kadang. Kecepatan 50 itu enggak kuat, saya didorong. Ikut kadang saya naik sepeda motor. Kemana latihannya? Sini Situbondo, Arak-arak, Jember. Berhenti. Mulanya dari Jember ke sini. Mana lagi latihan itu? Sini Sukapuro PP. Bayangkan Surabaya naik. Iya betul. Mana lagi latihan? Ke sini Malang, besok paginya ke sini. Anak muda-muda kecepatannya 50 km per jam. 2 medali emas. Pon di sini pernah medali emasnya berapa orang lupa saya itu. Terus volley kita volley lah. Kalau bicara klub, Probolinggo pernah membawa nama harum Probolinggo. Mars Kota itu namanya Pak ya. 2 tahun berturut-turut juara volley. Bayangkan, ya memang ada 3 pemain yang saya kontrak sambil bagaimana memberi motivasi yang muda-muda kita ini. Siapa itu? Saya hanya kontrak 3 orang, salah satunya tim kapten nasional Indonesia, Ayib. itu dulu membawa nama Probolinggo hampir 10 tahun itu. Tingginya berapa, Dek? 2 meter, Ayib. Sekarang apa sekarang? Sekarang nggak salah sudah pangkatnya mayor nggak salah. Oh, tentara Pak? Tentara polisi. Oh, polisi ya. Polisi dulu jadi Kapolsek mana? Kapolsek Tanjung Perak. Iya. Dengan saya kok sering komunikasi itu. Terus panjat tebing. Ya. Itu membawa nama ini, Probolinggo sampai sekarang di internasional medali emas SEA Games. Bener itu, walaupun kata kecil, tapi memang sebetulnya olahraga itu bisa maju kalau ada sponsor. Perusahaan-perusahaan itu mestinya sponsornya. Kalau kita ngandalkan pemerintah tidak mampu. Perusahaan-perusahaan besar itu. Makanya kalau bicara voli berhasil ada namanya Proliga. Itu apa? Proliga itu adalah klub-klub binaan dari sponsor itu. Tanpa sponsor dari itu olahraga mustahil bisa. Iya. Bener ini. Seperti siapa itu? Sobri siapa itu? Atlet lari 100 meter? Siapa deh? Siapa deh? Yang dari Lombok itu? Iya. Itu kan kalau saya dengar ada sponsornya sekarang. Bukan. Sohri ya. Bukan Mardi Lestari Pak ya? Oh bukan, dari Lombok itu ya. Sohri itu kan itu juara dunia junior deh ya. Oh iya. Ya junior betul Pak, betul Pak. Iya. Ya lari. Ya junior. Bukan Sobri. Bukan. Kalau Sobri juaranya kan wakil wali kota sekarang. Juaranya 10 dia meraih dengan kecepatan 10,1. Gak ada itu rekor nasional sampai sekarang itu sudah. Itu saya dengar sekarang sudah diambil sponsor itu. Benar itu. Ini yang benar. Mereka isinya bukan kerja, dilatih terus. Baru nanti kalau sudah waktunya dia pensiun, pelatih biasanya. Seperti itu. Di luar negeri itu berhasil karena ada sponsor itu.
Makanya sepak bola di Eropa itu berhasil. Klub-klub itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar. Iya, Jepang itu ada klub perusahaan besar, Korea perusahaan besar semua itu. Nggak bisa. Beda. Terus Mas Agus ini saya ngomong olahraga. Kalau dibina oleh amatiran, zaman dulu kan amatir, Dek. Tahun 74-75 itu. Itu kita ditakuti dulu sepak bola. Karena dulu fanatik mereka itu betul tidak ada suap. Berlatih betul. Zamannya misalkan kipernya Roni Pasla, penyerangnya Iswati Idris, Sultan Harhara, Andi Lala, di sini namanya Oyong Lisa, di sini ada nama Sofyan Hadi, di belakang itu adanya Roni Patinasarani, ada Junaidi Abdillah, masih hafal saya itu. Iya betul itu. Dan itu ditakuti oleh Korea dulu kan saingan kita. Jadi pada waktu kita seleksi itu kualifikasi Olimpiade itu ya di Moskow salah. Kita finalnya dengan Korea Utara itu. Kalah tapi adu penalti. Oh, kita punya penembak-penembak jitu yang namanya Sultan Harhara, Oyong Lisa, Andi Lala, itu Anjas Mara itu atlet sepak bola yang kalau kelitnya pintar sekali. Sekarang enggak ada seperti sekarang itu. Sekarang enggak ada. Itu tahun 74 ini. 73, 74 itu. Saya masih ingat itu. Saya masih belum lahir tuh. Ditakuti itu oleh negara-negara Asia Tenggara Indonesia. Itu ambil dari Galatama itu. Klub-klub daerah-daerah itu ada pemerintah yang dari PSSI datang. Itu ada bagus didatangi, diambil itu. Bagus dan mereka tidak kena suap sama sekali. Sekarang kan kalau bicara suap sekarang sampai itu ada polisi tim suap ya, melacak tim suap bener itu. Saber pungli. Itu yang menghancurkan prestasi olahraga kalau bicara suap itu. Polisi itu bener, saya setuju itu, ya, betul itu. Iya. Saya apal dulu. Kalau pemain olahraga dulu saya suka baca koran olahraga, Dek. Iya. Tenis tahun 74, Atlet Wiono, Gondowijoyo, itu saya tahu bagaimana kita pada waktu SEA Games kita mendapatkan 6 medali emas. Cristiano Simono itu atlet renang itu terkenal dulu. Iya. Ingatannya masih segar Pak Boris. Iya. Masih ingat. Kan itu siapa atlet pingpong Yani Yuwono Yeni siapa itu istrinya Yano Karno pertama itu akhir cerai itu. Istrinya Yano Karno pertama itu atlet nasional itu tenis meja itu. Itu seperti itulah. Kalau misalnya brik itu biasanya brit ya, kartu itu yang dulu yang terkenal di Jegani itu adalah Manopo Bersaudara dari Sulawesi Utara itu. Itu saya tahu betul itu atlet yang berhasil. Kalau voli dulu tahun 75 yang bagus itu deh atletnya siapa? Gugi Gustaman, Tan Subok itu dari Jakarta, Gugi itu dari Jawa Barat. Itu tim Gugi Gustaman itu kapten nasional. Tahun 74 enggak ada masih itu namanya. Enggak ada. Iya. Sekarang ini tuh ya mudah-mudahan lah terpuruk kita ini sebagai olahraga Indonesia. Karena apa? Perusahaan-perusahaan besar tidak mau turun itulah. Saya sayangkan itu. Bener itu. Ya, gini Pak Buri terkait dengan ini kan jadi omongan orang lah. Aktivitas Pak Buri yang memang suka olahraga, bersepeda dan banyak diikuti oleh orang-orang simpatisan Pak Buri begitu. Nah, di kancah pemikiran politik itu ini ada apa dengan Pak Buri? Nggak tahu ya, mereka itu sebetulnya ingin konsultasi. Yang saya tahu lah, mereka datang pimpinan Nasdem, teman-teman DPR dari Gerindra, teman-teman dari Demokrat, pimpinan P3, pimpinan PKS, itu datang ke sini konsultasi omong-omong masa lalu. Itu mungkin ingin menimba ilmu politik saya mungkin seperti itu. Ya saya terima. Sebatas itu adalah silaturahim. Saya terima deh itu. Betul saya terima. Bagus. Yang sering ke sini itu ketua Nasdem itu, Pak Iwan itu. Pak Iwan. Iya. Sampai ada yang memfasilitasi ya, bukan mencari sih, sebagai perantara lah ya. Menghubungkan saya bisa ketemu dengan sahabat saya orang lama Zulkifli Hale gitu. Pak Zul. Iya, ketemu saya di suatu tempat rumah makan, bincang-bincang. Ya tapi waktu itu tidak bicara politik, bicara kesehatan, bicara masa lalu. Seneng. Itulah bentuk
silaturahim yang ditumbuh kembangkan. Karena terus terang Gus ya sedikit yang ngomong agama ya. Siap. Bahwa bicara tentang syariat, kita harus sejalan seirama kaitannya dengan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, tahu. Itu harus sejalan. Kita hablum minallah itu kita bagaimana komunikasi dengan Allah setiap hari dengan perintah sholatnya, perintah hajinya, perintah puasanya. Hablum minan nas itu adalah bagaimana dalam sehari-hari kita silaturahim, saling bantu, saling tolong menolong sesama manusia, Pak ya. Hablum minal alam itu kita bagaimana itu di surat Ar-Rum 41 itu. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah akan memberikan ujian pada kita agar supaya kamu itu introspeksi. Kembali pada semula kamu baik sama alam. Benar itu. Jadi kerusakan yang ada di mana-mana ya karena salahnya kita, salahnya manusia itu. Salahnya manusia. Iya, pembabatan hutan, pembelalakan hutan. Kan ya, itu masalah apa katanya dengan alam batu bara dan sebagainya. Iya, itu salahnya kita semua itu. Alam ini oleh Allah kita disuruh bagaimana baik sama alam. Karena alam inilah yang memberikan jalan hidup kita damai, tentram, ya makanan, minuman, alam ini semua betul. Makanya saya paling suka kalau orang itu suka dengan tumbuh-tumbuhan alam, paling suka saya. Termasuk binatang, benar itu. Memang ada binatang tertentu dalam Al-Quran itu yang harus dibunuh, tertentu. Iya, contohnya apa yang dibunuh? Cecak harus dibunuh, tikus, lalat, nyamuk, ular harus dibunuh itu deh. Kalau enggak mereka bunuh kita. Nyamuk kalau enggak bunuh kita, dibiarkan terus ya. Ya ada sudah selesai itu dah. Dan sampai 3 hari kita demam berdarah. Nah, iya Pak. Iya beda iya kan. Terus lalat kita biarkan makanan mencrok terus kita makan. Pindah pada kita penyakitnya. Karena lalat itu salah satu sayapnya itu beracun tahu. Harus dibunuh lalat itu. Membawa penyakit. Harus dibunuh memang. Perintahnya harus dibunuh. Tapi ada binatang yang tidak boleh dibunuh. Jadi kalau saya ingatkan pada mereka yang suka untuk berburu ya, burung ya misalkan. Mereka membunuh burung bulu boleh, tapi untuk darurat kemudian dimakan karena dia ada makanan boleh itu. Tapi kalau karena profesi, karena hobi burung dibunuh, setelah itu dibiarkan, dosanya sama dengan membunuh manusia itu. Oh iya Pak. Benar itu, nggak boleh burung, nggak boleh dibunuh burung itu. Gak boleh. Saya kadang-kadang memberitahu jangan dibunuh. Semut aja tidak boleh. Dalam keadaan spontan kita boleh, tapi kadang-kadang bawa minyak dibakar tidak boleh, dosa itu semut itu. Karena semut tidak membunuh kita, semut itu tahu. Semut itu ada, semua ada di Al-Quran. Di rentetan surat Ar-Rum nggak salah itu. Iya. Benar ada tuh Al-Quran itu. Saya ingat waktu Pak Bori jadi wali kota itu kan Pak ada gerakan apa namanya melepas burung tuh banyak. Oh iya. Supaya apa? Saya senengnya saya itu ikut dari inisiatifnya supaya apa? Pohon-pohon yang ada supaya banyak burung gitu. Iya, seperti yang ada di Singapura itu. Iya. Wah, bagus itu. Iya, betul. Supaya banyak itu yang paling saya suka. Setiap kegiatan Semipro mesti lepas burung. Iya. MPS mesti lepas burung. Yang dilepas 500 burung. Iya, itu partisipasi itu dari dinas-dinas itu burung itu. Suka itu. Makanya orang yang betul-betul perhatian sama burung itu adalah bagian daripada perintah Allah. Iya kan? Jadi kalau kita ingin husnul timah, ya taatilah Allah itu. Banyak-banyaklah bertakwa. Ya, kan ya? Betul, Pak. Iya, benar. Kan ada dalam kalau kita Mas ada Al-Qur'an ya. Enggak salah itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang bertakwalah sebaik-baiknya takwa. Matilah kamu dalam keadaan muslim. Itu sering kan dibaca kalau kita khutbah mendengarkan itu. Iya, saya ingat itu takwalah. Takwa itu mudah deh definisinya. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Apa larangan? Termasuk maksiat itu. Bujui, hibah, puji orang itu macam-macam.
namimah itu. Bentuk yang tidak boleh oleh Allah itu. Iya. Kalau itu semua nanti kita lakukan, insya Allah kita damai, tidak gelisah. Orang yang gelisah kaya itu karena kaya gelisah terus, karena dalam hidup yang dipikir itu adalah nafsu dunia. Jadi hiasan dunia itu, kalau dalam Al-Quran kan sebutannya hiasan. Apa hiasan dunia? Hiasan dunia itu kenikmatan, tahu? Hiasan. Sama orang miskin dengan orang kaya. Kalau kena hiasan dunia itu sebetulnya sehari-hari itu sama. Misal orang miskin makan, pokoknya sudah kenyang, walaupun sego bubuk, sego jagung, jangan kelor makan dengan orang yang makan di restoran mewah. Ya, mereka terakhir kan kenyang. Sama, tapi hiasan itu loh. Restoran mewah itu hiasan dalam Al-Quran, itu hiasan itu. Nah, terbuai akhirnya terbiasa, ya. Kalau makanan tidak enak, tidak suka, jangan itu. Ya, sama orang lelap tidur di emperan itu ya. Sudah ngantuk tidur. Beda dengan orang kaya, kasurnya itu reganya 100 juta ya, selimutnya anu. Kalau sudah tidur sama-sama. Rohnya sementara ditahan oleh Allah. Sama, iya, itu namanya hiasan dunia. Kalau sudah terbiasa begitu dan lalai, akhirnya dia lalai kewajiban. Tidur kalau sudah enak ya, subuh dibiarkan sudah. Lewat sampai jam 5, jam 6. Masya Allah. Saya terus terang, Mas Agus, sudah hampir 10 tahun ini, saya paling takut sholat terlambat. Paling takut saya, kecuali dalam keadaan perjalanan. Jelas kan? Itu kan sunnah Nabi, adzan itu. Hayya 'alas sholat. Segala persiapan untuk sholat. Hayya 'alal falah. Untuk melaksanakan untuk meraih kemenangan. Itu. Ya situ Mas Agus ya. Iya. Banyak sudah saya hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Nah, yang Pak, kurang 2 Pak Puri. Apa? Silakan. Jadi sambil minum ya? Monggo Pak. Ayo. Saya juga minum. Ayo, Dik. Jadi kembali lagi ke soal politik Pak Puri. Banyak banner-banner Pak Puri di ada simbol P3, ada simbol Gerindra. Itu terus terang minta izin saya. Silakan saya bilang gitu, enggak apa-apa lah. Berarti saya ada di mana-mana. Betul. Wah, itu Mas Agus ya. Iya, tapi kan orang-orang yang Pak Puri, apa? Duh, kemana Pak Puri ini kok? Saya belum. Dari sini. Untuk nanti pada saatnya, kalau itu memang suatu yang dibutuhkan kaitan dengan langkah saya politik, satu keluarga harus kompak. Belum saatnya sekarang. Belum. Iya. Tapi kalau kita silaturahim dengan semua partai politik, saya monggo. Kesini semua kok. Iya. PKS lengkap termasuk orang DPP PKS datang ke sini. Silaturahim. Pengurusnya di Jawa Timur ke sini. Nasdem dipimpin Iwan, ketuanya, pengurusnya ke sini. P3 dipimpin ketuanya David ke sini. Gerindra sebagian lah ya datang ke sini, teman-teman DPR dan anggota. Juga Demokrat sebagian, dengan Bu Yuni saya akrab ke sini, dengan siapa? Heru saya akrab ke sini. Ya, iya, terus memang kesini. Temannya Pak Puri. Iya, itu akrab saya ke sini, silaturahim. Iya, saya mau welcome saya. Ngobrol masalah zaman dulu, bagaimana berpolitik yang santun itu. Saya ingatkan, Dek, saya bilang Dek semuanya. Politik itu bahaya loh kalau sudah diberi amanah. Banyak orang tidak melaksanakan amanah, saya bilang. Iya, iya, karena dalam surat Al-Mu'minun ayat 7 enggak salah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau kamu diberi amanah, tepati janjimu. Teman itu, tepati. Kebanyakan ya teman-teman politik yang duduk dimanapun ya, saya tidak ngomong. Kadang-kadang melanggar amanah, ketekan konstituen lari singitan. Ya. Nah, itu enggak bagus itu. Banyak itu, Pak. Banyak itu. Banyak. Jadi jangan masyarakat itu dikibuli pada waktu saat dibutuhkan aja. Janji, aku terpilih jadi DPR misalkan, jalannya tak dandani. Akhir kalau sudah jadi tidak pernah datang. Masyarakat akhirnya, aku janji lopot wah, tani dondonen dimah, aparak benjok. Ah, itu repot ya. Aparak benjok, lebat pun tak bangga lebat tidak tak tahu. Coba boleh lah. Kadang-kadang begitu mereka itu. Kadang-kadang Masya Allah, itu amanah itu. Ya. Kan banyak ya. Karena berjanji, Pak. Berjanji masalahnya, bener itu. Redeki men kok terpele lorongnya ada becak lah dandanan bingko. Paving. Janji. Enggak usah janji.
Mbaan menceneng pelengkok. Ya sudah itu aja sudah cukup, tidak usah janji. Berat itu hukumannya itu. Ya, berat. Presiden, gubernur, wali kota, bupati, DPR, pusat, Jawa Timur maupun kabupaten kota jangan janji sudah. Janji itu Masya Allah dosanya besar Pak itu. Iya. Kalau kita sesuai amanah itu, apa janji Allah? Yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 11 kayaknya. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Iya. Tapi zaman sekarang kadang-kadang saya ketemu dengan rakyat tuh Pak. Mbah, dewan sabno nyaman lemak omong anak apa? Jonji banyak saya jonji. Semakin pele pon kantor banyak oleh TPS. Tak datang, Yonjong tak datang. Saya salah. Ayo, saya terus mau ngomong apa saya, Gus? Kalau sudah gitu, iya. Kan ini ngomong soal orang. Iya, ya, mungkin ki kabar, mungkin ki klopen apa? Mau lebar kantor tak noleh terus. Aduh. Jadi ngamuk dek orang itu. Bapak jak emosi Pak Bempon jak dan Pak Ge. Moga-moga kasih berhidayah enga. Oke bang. Tuh dan tembulu tak kena cokot cepole pon. Akan datang membeli datang boleh tinggal pun masalah mele jadi. Ya oke. Iya. Itu Pak Bori. Kebiasaan Pak Bori tempe Pak Bori. Itu jadi, mulai dulu, Dek. 15 tahun yang lalu itu kebiasaan saya tempe itu kalau jalan-jalan ada tempe saya berhentikan. Saya bagi. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Betul, kebiasaan saya tidak bisa. Saya aja di Surabaya Medayang itu kadang-kadang ingat itu. Duh, lama rek tidak ketemu masyarakat bagi-bagi tempe. Itu kebiasaan saya itu. Sodakoh. Jadi Bapak sekalian, sodakoh dalam bentuk makanan itu namanya sodakoh jariyah. Ada amalan yang tidak terputus sampai akhir zaman, deh. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh, jalan sodakoh jariyah. Ada satu ketika sahabat Nabi Gus ya biar tahunya bicara itu Abdurrahman bin Auf tanya pada Rasulullah, saya ingin seperti Utsman bin Affan. Bisa bangun madrasah, bisa bangun sekolah, bisa bangun jalan, bisa bangun saluran air. Saya melarat, apa yang saya laksanakan? Semua perintahmu sudah saya, cuma sedekah jariyah yang tidak bisa. Tersenyum. Sedekah jariyah bukan hanya itu saja. Jadi salah ini, soheh ini. Dan apa ya? Makanan. Kalau kamu punya makanan, ada sisa sedikit, berikan mereka yang kelaparan di luar. Kalau dimakan makanan itu, masuk dalam tubuh, membaur jadi organ tubuh jadi darah, jadi daging, jadi tulang semua. Selama orang itu hidup, amalannya sampai mengalir terus. Kalau itu jadi air mani, orang itu berhubungan dengan istri, jadi anaknya tuh nanti juga mengalir terus amalannya sampai akhir zaman. Masya Allah, saya tertengun. Makanya setiap orang nyambangi saya dulu Surabaya, saya ngomong jangan kamu ragu-ragu kalau bicara amal jariyah berupa makanan. Iya, anak saya itu yang usaha perusahaan itu, coba kamu kalau ada rezeki buat paling tidak 1 bulan 2 kali 200 paket sego bungkus bagikan di jalan-jalan tukang becak itu. Masya Allah, itu dahsyat luar biasa. Tahu ya Gus, dahsyat luar biasa kan betul. Ya sedekah itu amal yang itu bisa memperpanjangkan umur, bisa menambah rezeki, amal kan gitu amal sedekah itu. Iya, karena yang kita dapatkan itu bukan bi amwalihim wa anfusihim. Itu punya Allah itu, bagikan pada mereka, titipkan pada mereka yang membutuhkan. Iya kan ya? Betul itu. Aqdamu derajat indallah, supaya kamu meraih derajat tinggi si Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah katanya Allah, mereka-mereka yang meraih kemenangan. Muhsin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah enggak salah itu. Surat Taubah ayat 20. Konslet terlalu banyak ngapalkan. Begitu Mas Agus. Ya, oke. Satu pertanyaan Pak Buri yang memang di angan-angan masyarakat dan kebanyakan orang terkait dengan aktivitas Pak Buri, jalan-jalan bersepeda, banyak orang ikut-ikut Pak Buri marung, beli ketan dan kopi, banyak orang ke sana. Terus Pak Buri bagi-bagi beras. Nah,
di kancah politik, itu kan pasti politik Pak Budi pertanyaannya. Ada di media sosial bahwa yang menyebut bahwa nanti yang akan maju putri Pak Bohri. Monggo Pak. Walau alam itu ya, saya tidak mengatakan tidak mengatakan iya deh ya, saya enggak. Okay. Saya belum memutuskan itu. Kebiasaan saya itu adalah memang jujur karakter saya. Karena sedekah itu amalan yang sangat dahsyat menurut saya. Saya pernah dek, nasi bungkus harga 2.000. Masya Allah, isinya itu adalah urap-urap, tahu, tempe, 2.000 rupiah. Saya nangis itu, Masya Allah. Ya apa, saya tebas itu, saya bagi-bagi, seneng orang-orang. Hanya nilainya 2.000, nominalnya rendah, tapi manfaatnya luar biasa. Tahu, jadi saya tahu di spot-spot mana kue yang harga 1.000-an. Tahu saya harga 1.000-an itu. Iya, saya beli 100 biji, bagi-bagi sudah. Nggak seberapa nilai 100 itu. Kalau kita bicara manfaatnya, mereka antri jak rebutan lah, ayo pasti tak ada dia men bedek kita pasti boleh ngkipak 1.000-an. 1.000-an itu memang kebiasaan saya. Itu kebiasaan saya jujur mulai dari KTI saya tuh. Jadi karena saya orang politik dikait-kaitkan politik itu, gitu loh. Itu loh. Pak. Enggak, saya biasa. Saya setiap hari dek keliling saya itu. Tiap hari saya keliling. Enggak nyaman kalau enggak keliling. Saya kadang-kadang mikir besok kemana ya gitu saya. Iya, seperti Gus sudah Gus. Ya, siap. Gitu ya, jadi, Gus ya. Itu jawaban langsung dari Pak Bohri tentang pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran kita semua. Jadi yang terakhir adalah tidak mengatakan ya dan tidak mengatakan tidak. Allahu a'lam. Kan betul Pak. Jadi saya tutup acara hari ini. Terima kasih Pak Bohri atas pertemuan dengan saya, ngobrol dengan NTV. Semoga bermanfaat bagi semua. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV